Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baria Sunda bocor. Makin bocor, makin semangat, meledak. Bersama saya Geheng. Di video kali ini kita berada di salah satu taman ya di Kota Bandung yang sudah terkenal dengan mitosnya, sudah terkenal dengan sejarahnya, bahwa di sini di belakang saya ini tepatnya ada satu patung ya, satu patung pastur yang mitosnya banyak sekali ya beredar di masyarakat Bandung ini. Nanti kita akan ceritakan sambil jalan ya tentang patung ini, dan juga kita akan nanti masuk ke dalam ke Taman Maluku ini tentang apa aja yang ada di dalam sana ya, yang energi ya. Oke, tanpa banyak basa-basi ya. Tanpa banyak nyong lagi, kita lanjutkan explore ini. Stay tune terus di Sunda Bocor. Salam Rahayu, salam misteri, sangwa. Pastor itu bernama Henricus Christian Verbraak, seorang pria berkebangsaan Belanda yang lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1835, memulai karir kepastorannya pada tahun 1862. Tugas pertama Verbraak sebagai pastor adalah mengunjungi kota Padang pada tahun 1872. Kemudian, Verbraak diutus ke Aceh pada tanggal 29 Juni tahun 1984. Dia tinggal di Aceh dan mengabdikan hidupnya hingga tanggal 23 Mei tahun 1907. Verbraak meninggal di usianya yang ke-83 tahun. Tahun 1922, pemerintah kota Rotterdam memberikan penghargaan untuk Pastor Verbraak sebagai warga kota teladan. Penghargaan ini atas segala pengabdiannya bagi kemanusiaan. Sementara di Bandung, lembaga The Dutch East Indian Army mengumpulkan dana dan mendirikan patung Pastor Verbraak pada tanggal 27 Januari tahun 1922 di sebuah taman yang pernah dijuluki sebagai Paradisi in Sol Paradisus Terrestris atau tanah surga di bawah cahaya matahari. Patung pastor itu dirancang di Belanda oleh seniman GJW Ruap. Kini, untuk menghormati perjuangan kemanusiaan Pastor Verbraak, sebuah patung besar dipasang di salah satu sudut utara taman bernama Molukken Park atau Taman Maluku, di Jalan Seram. Di sebelah kirinya adalah kompleks gedung militer yang dulu dijadikan sebagai Istana Komandan Militer Palais Van den Leger Komandan di Bandung. Sunda Bocor Nanjung, kita sekarang sudah berada di dalam Taman Maluku Bandung ya. Kita akan coba explore dalam sini ya. Yang konon katanya di sini banyak sekali ya cerita-cerita mistisnya ya, yang beredar di masyarakat Bandung sini. Tadi kalau patung pastor tadi Henricus Christian Verbraak itu konon katanya bisa bergerak sendiri, berpindah sendiri, dan ada juga yang bilang si patung tersebut bisa melirik gitu ya. Tapi tadi kita nggak merasakan sesuatu sih. Ini kita berada di jalan yang udah agak dalam ya. Dan di sini emang agak ramai sekarang ini, dan pencahayaannya udah bagus ya. Beda dengan waktu pertama saya kesini lagi beberapa bulan yang lalu. Dan kalau ada suatu kendaraan, kita ada di pinggir jalan raya, tepatnya Jalan Seram ya. Oke, pada Sunda Bocor udah ini juga ya, apa namanya, merinding dikit ya, belum gimana, karena aura terkuatnya waktu kita mengadakan cek spot itu ada di sebelah sana, di yang ada pohon sana ya. Di sana ada pohon gede yang
Di sana ada kolam, ada pohon gede juga gitu ya. Di sanalah aura terkuatnya, energi terkuatnya. Tapi sini kalau pagi atau agak sini ya. Kalau pagi sampai siang, sore itu dipakai untuk nongkrong. Malah sekarang juga malam sekarang tadi banyak sekali ya yang nongkrong. Mungkin penerangannya sekarang udah bagus, jadi keamanan mereka mungkin udah oke. Bro ya bisa lihat ya, sekarang ini udah agak mulai gelap ya di sebelah sini, tapi sebelah sana nanti kembali. Oke, kita ini sekarang udah banyak perubahan ya, udah ramai karena penerangannya ya bagus. Mungkin Pemkot Kota Bandungnya banyak pembenahan di Taman Maluku ini. Jadi kalau ada terdengar suara-suara kendaraan atau ada yang ngobrol ya, kemungkinan besar ya manusia ya, bukan makhluk astral gitu. Oke. Dan konon di sini seperti ada sosok perempuan, disertakan di sini sering ada sosok perempuan ya. Mungkin dari zaman dulunya ya, yang ada kejadian tragis di daerah sini atau gimana, kita nanti cek aja aura di sini ya. Oke, assalamualaikum. Ini kita udah mulai memasuki kolam ya, kolam. Oke, terima kasih untuk Pemkot Kota Bandung yang sudah pembenahan ya di taman ini, sehingga ada penerangannya udah membaik. Ini ada pohon besar Baraya Sunda Bocor. Ada pohon besar. Kita lihat ya. Siapa tahu ada yang bread. Oh, bawa poci apa. Tapi kalau yang saya rasakan sekarang di sini masih biasa-biasa aja ya. Mungkin sekarang udah mulai kagiridik gitu ya, kalau bahasa Bangladeshnya itu udah mulai kagiridik. Jadi yang nongkrong juga malam-malam juga udah banyak gitu. Allahu Akbar. Tapi di pinggir-pinggir jalannya ya, nggak di dalamnya. Mungkin masih ada kemakan mitos atau cerita atau pernah ada yang ngalamin. Oke, kita lanjut. Ini area kolam ya, ini area kolam Baraya. Bisa dilihat ya Baraya, ini kolam ya, ini kolam besar sekali ini kolamnya. Lumayan, tapi bukan untuk berenang ya, jadi jangan berenang di sini. Di sini kolam. Tapi nggak tahu sih dalam enggaknya. Banyak sekali suara-suara bangkong ya. Seperti ada yang memperhatikan. Jadi seperti ada yang melihat ke arah sini. Oke, kita lanjut. Lihat sekeliling ya. Sini udah mulai sepi, nggak ada orang. Jadi hanya sekitar sana aja ya, Baraya Sunda Bocor tadi yang nongkrong-nongkrong. Halo, assalamualaikum.
kita lanjut ke sana ya. Kita ikut aja yang merah-merah ini ya. Coba ikutin dulu yang merah-merah ini. Sungai yang ada yang air. Nah di sini agak orangnya berbeda. Kalau di sini orangnya berbeda, Baraya. Kalau di sini udah agak merinding-merinding ini saya. Udah merasakan agak merinding. Merinding nyoy juga. Oke, kita lanjut. Ini udah bagus nih, pencahayaannya udah menyala dekat terang bendera. Kita coba ke sana ya, Baraya, ke yang mungkin ada taman atau apa katanya gitu ya. Nah ini pohon yang saya ceritakan tadi yang suara, kita bingung apa kemana saya tahu. Oke, kita explore yang sebelah sana aja. Kaget saya. Ini apa ya? Oke, mungkin di sana ya yang gelap ya, yang mungkin lumayan seremnya mungkin ya. Ada kok nggak ada jalan ya? Nggak ada jalan kayaknya. Oh nggak ada jalan ini. Kita kembali lagi ke yang pohon tadi ya. Oh pohon ini nih. Ini Bandung tadi udah diguyur hujan, jadi kita harus hati-hati juga, licin. Jadi lumayan ini beresno bocor, pohon besar ini. Ada suara apa itu ya? Kita cari tahu ya. Kita lewat aja. Tapi agak dingin-dingin juga ini. Sekarang auranya si energi ini ya agak ini kayak ada yang ngikutin juga. Kering ya, padahal udah diguyur hujan. Oke, ke bawah ya, harus hati-hati juga ini. Selain leer, nah ini taman. Oke, kolam. Sebenarnya ini sejuk sekali ya, Maria. Jadi kalau ada yang olahraga, nongkrong-nongkrong enak juga. Cuman kalau malam ini sekarang agak ramai ya. Hah? Halo, Assalamualaikum. Kita bingung ini suara manusia atau suara siapa? Kan itu tulisannya. Jadi yang nongkrong sekarang udah banyak ya. Di sini udah banyak, berbeda dengan
beberapa bulan yang lalu yang masih gelap gulita masih poek. Ya alhamdulillah ya, jadi ada perubahan positif. Pemeliharaan tamannya berjalan dengan baik. Jadi selain keamanan juga ya, dengan terangnya lampu, jadi fokus kita tadi ke patung tadi ya. Soalnya patung tadi yang terkenal dengan mitosnya ya, yang bisa bergerak sendiri atau berpindah ya, berpindah dan bisa melirik. Kita mau arah ke luar ya, ke area yang tadi masuk. Kita berputar. Jadi sana jalan ya, jalan rayanya di sebelah sana, jalan Seram itu. Untuk raya bisa main kesini sekarang udah nggak terlalu menyedihkan lah, soalnya apa ya, nggak paranoid gitu kan. Itu lumayan ya untuk penelusuran kali ini. Ini salah satu destinasi wisata ya yang harus kita jaga juga. Oke, Budaya Sunda Bocor, kita udah mau ke arah keluar dan banyak perbaikan dari taman ini. Rambu-rambu dan aura yang tadi itu, yang di pohon tadi ya. Tapi kita nggak bisa lama juga soalnya banyak orang ya. Nah, ini udah jam 12 malam ya. Biasanya di sini sepi. Biasanya di sini sepi. Ini toiletnya. Oke, Budaya Sunda Bocor. Stay tune terus di Sunda Bocor. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share-nya. Bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan jejak dari Geheng Sunda Bocor Nanjung. Oke, salam rahayu, salam misteri, sanguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.